Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik episode yang ke-48. Hari ini kita akan melakukan kajian kembali masih tentang Tanah Suci Makkah, karena banyak sekali fenomena-fenomena yang menarik untuk dilakukan kajiannya di sana dalam sudut pandang yang saintifik, yang Qur'ani, yang proporsional, supaya kita tidak berlebihan dalam memahaminya, tetapi kita juga mendapatkan hikmah-hikmah yang luar biasa dari dalamnya. Kita sudah melakukan beberapa kajian tentang Tanah Suci itu, diantaranya tentang medan spiritual, ya, medan energi spiritual yang sangat menarik di sana, yang menyebabkan doa-doa kita menjadi mustajab karenanya. Silahkan detailnya dilihat pada episode tersebut. Atau kita sudah melakukan kajian tentang sumur Zam-Zam, yang juga sangat menarik fenomenanya, dikarenakan selama ribuan tahun tidak habis-habisnya. Ya, padahal sudah digunakan, diambili miliaran liter, tetapi selama ribuan tahun ternyata air itu tidak pernah mengering. Silahkan juga dilihat detailnya di episode Islam Futuristik yang lalu, atau satunya lagi ada di Jejak Langkah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan mengkaji fenomena yang ada di sana terkait dengan kenapa air Zam-Zam itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya, kita banyak mendengar itu dari jamaah haji, dari orang-orang yang mengkonsumsi air itu secara rutin dan sebagainya. Kita mendapatkan kasus-kasus, menemui kasus-kasus di sekitar kita, orang yang tersembuhkan dikarenakan mengkonsumsi air Zam-Zam itu. Bagaimana penjelasannya? Bagaimana kajiannya? Hari ini kita akan melakukan kajiannya dari dua sisi seperti biasa, yaitu dari dalam Al-Quran, dan yang kedua menggunakan pendekatan yang saintifik. Tetapi sahabat sekalian, ada hal yang perlu saya sampaikan sebelumnya, bahwa kajian kita ini durasinya kita kurangi dari 30 menitan menjadi 20 menit. Ini atas usulan dan masukan dari sebagian kawan, supaya banyak orang yang lebih bisa melihat lagi dalam durasi yang lebih pendek itu. Karena tidak semua orang bisa mengikuti dalam durasi yang panjang. Ya, karena itu saya usahakan untuk mengkaji secara komprehensif dengan kajian-kajian yang mendalam dan kokoh argumentasinya, tetapi dalam durasi yang pendek. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensinya, ya. Baik, sahabat sekalian, kita mulai dari ayat suci Al-Quran dalam firman Allah di dalam kitab suci petunjuk kita ini, yaitu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai dengan 80. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yaskin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yang telah menciptakan aku, maka dialah yang memberi petunjuk kepadaku. Dan Tuhanku, dialah yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Ayat ini menarik, salah satunya dikarenakan ayat ini diucapkan, atau kandungan ayat ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim kita kenal sebagai orang yang membangun, ya, kawasan ini, membangun Baitullahnya, meninggikan Baitullahnya, kemudian mengajarkan, meneladankan manasik haji, dan kemudian tentang ibadah korban dan sebagainya yang terkait dengan Tanah Suci itu. Nah, di sana kemudian salah satunya Nabi Ibrahim berkata, meneladankan tentang sakit yang disembuhkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah lah sesungguhnya pemilik kehidupan kita ini. Sakit dan sembuh itu ya sesungguhnya berasal dari Allah. Ini sebuah pelajaran ketauhidan yang luar biasa, yang menyandarkan, ya, segala kesuksesan hidup kita, baik kesehatan, rezeki dan segala macam, itu hanya kepada Allah. Itu luar biasa, ya, keteladanan Nabi Ibrahim tentang hal itu, di mana beliau adalah nabi yang mengajarkan ketauhidan yang digambarkan Al-Quran sebagai ketauhidan yang lurus,
dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik, menggantungkan segala kebahagiaan dan kesuksesan hidupnya tidak kepada yang lain-lain, hanya kepada Allah semata. Nah, di dalam ayat ini beliau meneladankan bahwa seluruhnya itu bersumber dari Allah. Tetapi sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran sendiri, bahwa setiap peristiwa itu selalu ada penjelasannya. Kenapa? Karena memang semuanya bekerja di dalam sunatullah, di dalam hukum-hukum Allah, hukum sebab akibat, yang kata Al-Quran, semua di dalam Al-Quran ini pada waktunya akan bisa dijelaskan. Karena itu dalam kesempatan yang pendek ini saya ingin menjelaskan bagaimana air Zam-Zam itu bisa menyembuhkan penyakit. Maka ada dua hal yang harus kita perhatikan. Bahwa apa yang disebut sebagai sakit itu berasal dari dua sisi. Yang pertama adalah sakit yang berasal dari hal-hal yang bersifat lahiriah dalam tubuh yang fisikal. Tetapi ilmu kedokteran juga memahami bahwa sakit itu juga bisa berasal dari hal-hal yang bersifat batiniah. Apa yang disebut sebagai penyakit psikosomatik. Ya, penyakit kejiwaan yang muncul gejalanya di dalam somatik atau dalam tubuh kita. Maka ilmu pengetahuan secara saintifik itu sudah menggambarkan bahwa sakit itu bisa disebabkan dari dua sisi, yaitu bersifat fisikal maupun bersifat psikikal. Nah, Al-Quran menggambarkan tentang itu, dan kita akan melakukan kajiannya tentang itu terkait dengan fenomena air Zam-Zam yang bisa menyembuhkan itu. Yang pertama, kenapa secara fisikal air Zam-Zam itu bisa menyembuhkan? Karena ternyata memang kandungan air Zam-Zam ini luar biasa terkait dengan kesehatan. Ini satu-satunya air ya di dunia ini yang hanya ada di Tanah Suci yang memiliki kadar sangat baik secara alamiah dibandingkan dengan air dari manapun ya secara alamiah, apalagi air yang sudah diproses oleh manusia. Baik air minum dari saluran keran misalnya, ataupun air-air mineral. Nah, ini luar biasa kandungannya dan ini sudah dilakukan banyak penelitiannya. Di dalam air Zam-Zam itu terkandung mineral dalam jumlah yang jauh di atas rata-rata tetapi dalam batas aman. Silahkan Anda browsing terkait dengan kandungan mineral di dalam air Zam-Zam ini, sangat menarik. Di antaranya misalnya digambarkan di dalam air Zam-Zam itu terkandung kadar kalsium yang cukup baik. Apa manfaat kalsium dalam kesehatan kita? Kalsium itu bermanfaat penting buat kesehatan tulang kita. Bersama dengan fluoride ya atau fluorida itu akan membangun tulang yang baik, juga gigi. Nah, orang-orang yang kekurangan kalsium dan fluoride itu akan mengalami kekeroposan, baik tulang tubuhnya maupun pada giginya. Karena itu kita ini dianjurkan untuk mengkonsumsi kalsium dalam kadar yang cukup. Nah, sahabat sekalian, air Zam-Zam itu mengandung kadar kalsium di atas rata-rata dibandingkan air pada umumnya. Ya, satu, kalsium. Yang kedua, selain kalsium, di dalam air Zam-Zam itu terkandung kadar natrium yang sangat baik. Jauh lebih besar dibandingkan yang ada di dalam air mineral, ya, tetapi dalam kadar yang aman dan dibutuhkan oleh tubuh. Apa fungsi dari natrium ini? Natrium itu salah satu fungsinya adalah menjaga keseimbangan elektrolit di dalam tubuh kita. Ya, cairan elektrolit itu kita butuhkan. Kalau kita kekurangan itu, maka tubuh akan mengalami masalah. Bisa mengalami dehidrasi termasuk karena natrium ini juga menyeimbangkan kadar cairan dalam tubuh. Seseorang yang kekurangan cairan elektrolit, dia akan mengalami lemah atau lemas ya, dikarenakan kekurangan atau ketidakseimbangan elektrolit itu di dalam tubuhnya. Juga berfungsi pada mekanisme kontraksi otot di dalam tubuh kita. Makanya kalau kekurangan cairan yang terkait dengan natrium itu tubuh kita akan lemah, otot-otot kita akan mengalami lemah. Setelah olahraga yang berat misalnya,
kita akan mengalami kekurangan cairan itu. Makanya disarankan untuk minum cairan yang bersifat elektrolit itu. Juga di saraf-saraf kita. Jadi penting sekali kadar natrium ini dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, yang kedua, natrium. Yang ketiga adalah kadar kalium. Kalium ini juga sangat penting ternyata dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama terkait dengan kinerja jantung. Tekanan darah kita ya supaya stabil itu membutuhkan reaksi-reaksi yang terkait dengan kalium ini. Bahkan juga lompatan listrik di sistem saraf kita itu juga ada peran dari kalium. Sampai ke sistem metabolisme sel kita. Dan secara umum adalah keseimbangan elektrolit termasuk keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Bahkan pada tulang dan seterusnya. Ini memiliki atau dikandung oleh air zam-zam dalam kadar yang sangat baik. 3. Nah yang keempat adalah klorida. Klorida ini adalah mineral yang berfungsi untuk menjaga tingkat keasaman dari air zam-zam itu. Jadi air zam-zam itu memiliki tingkat keasaman yang rendah, mendekati ke basa. Jadi kalau kita mengukur pH, batas netralnya ada angka 7. Kurang dari angka 7 itu berarti asam. Kalau di atas 7 itu berarti basa. Nah, kecenderungan sakit dari tubuh kita adalah ketika tubuh kita mengalami keasaman yang semakin tinggi. Jadi turun dari 7 mengarah ke 1. Semakin asam, semakin gampang sakit. Semakin basah pada level tertentu, maka kita akan menjadi seimbang, sehat. Jadi antara 7 dan 8 itu yang dianjurkan. Nah menariknya air zam-zam ini memiliki tingkat keasaman atau disebut sebagai basa ya di atas 7, mulai dari 7,3 sampai 7,8. Tidak sampai 8. Ya, berbeda dengan air alkalis yang seringkali kita dapati di pasaran yang buatan itu seringkali malah bisa di atas 8 dan bisa membahayakan sesungguhnya kalau terlalu basah. Nah, air zam-zam itu memiliki tingkat kebasaan antara 7,3 sampai 7,8 yang itu sangat baik buat tubuh kita. Di antaranya dikarenakan kadar klorida itu. Jadi dia menyeimbangkan keasaman dalam darah kita, di dalam lambung kita, ya dan seterusnya sehingga tubuh kita memiliki tingkat pH yang sangat bagus. Sehingga itu menjadikan dia sehat gitu ya. Nah, salah satu tes yang bisa dicobakan pada air zam-zam di mana dia bisa menetralkan keasaman itu adalah daya serapnya terhadap yodium ya, iodin. Anda bisa mencoba sendiri itu, ambil sebotol air zam-zam, kemudian tetesi dengan misalnya betadin ya, zat yang mengandung iodin. Kemudian dikocok, apa yang terjadi? Warna kemerahan dari yodium itu kemudian akan lenyap, terserap oleh mineral-mineral yang ada di dalam air zam-zam itu. Jadi sahabat sekalian, menarik air zam-zam ini secara fisika dan kimia itu memang memiliki kandungan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Di dalamnya tidak ditemukan adanya karat besi misalnya, itu tidak ditemukan. Nah, kita sering menemukan di dalam air-air yang apalagi air kran ya, ada kadar besinya, karat besinya itu membahayakan. Yang juga menarik, air zam-zam ini tidak mengandung jamur. Jadi disimpan berapa lama pun tidak berjamur. Juga tidak mengandung mikroorganisme bakteri yang membahayakan kesehatan kita. Itu tadi karena tingkat basanya ya optimum antara 7,3 sampai 7,8 sehingga menyebabkan bakteri tidak bisa hidup di sana. Jadi luar biasa memang air zam-zam itu secara pendekatan fisika maupun kimiawinya memiliki kadar mineral yang dibutuhkan bagi kesehatan tubuh kita. Oke, jadi sahabat sekalian itu pandangan dari sisi kesehatan secara fisikal. Nah kemudian sudut pandang psikisnya. Kenapa kok air zam-zam itu bisa menyembuhkan selain memang memiliki kadar mineral-mineral dan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh yang bersifat menyehatkan. Ternyata secara psikis air zam-zam itu juga menyembuhkan dikarenakan apa? Dikarenakan orang yang meminumnya itu biasanya memiliki sugesti dan keyakinan bahkan tingkatnya keimanan.
Ya, ada tingkat-tingkat kepercayaan itu. Mulai dari percaya, sugesti, iman, itu tingkatannya menjadi sedemikian semakin kuat. Orang yang memiliki keimanan yang tinggi terhadap Allah dan Rasul-Nya, bahwa air Zam-Zam itu adalah air yang menyehatkan dan bisa menyembuhkan, maka itu akan memunculkan efek psikologis yang disebut sebagai efek placebo. Apakah yang dimaksud sebagai efek placebo? Itu diperoleh dari sebuah penelitian medis, penelitian kedokteran, di mana pada sekelompok orang yang sakit itu dibagi dua. Satu diberi obat yang memang ada isi obatnya untuk menyembuhkan gejala-gejala penyakit dia. Tetapi yang kedua, kelompok yang kedua, itu diberi obat kapsul yang kosong isinya. Hanya ada kapsulnya, tapi nggak ada obatnya. Tetapi sambil diyakinkan kepada dia bahwa ini obat yang mahal, obat yang mujarab, yang sangat efektif untuk menyembuhkan penyakitnya dan seterusnya. Nah, diminumkan kepada duanya obat yang berbeda. Satu obat sungguhan, satu obat yang tidak ada isinya, yang kosong. Ternyata apa dampaknya? Orang yang diberi obat yang kosong ini ketika dia meyakini bahwa obat itu bisa menyembuhkan sakitnya, ternyata sembuh. Ini menarik ya. Sebuah penelitian yang empirik, yang betul-betul terjadi pada seorang manusia atau sekelompok manusia ya, secara statistik digambarkanlah bahwa ternyata sembuhnya seseorang itu sangat besar dipengaruhi oleh tingkat keyakinannya. Meskipun dia minum obat yang sungguhan, tetapi ketika tidak yakin, ya menjadi tidak sembuh. Tetapi diberi minum obat yang kosong, kapsul yang kosong, tetapi memiliki tingkat keyakinan yang tinggi, ternyata sebagian besar sembuh. Artinya apa? Secara medis, secara empirik sudah dibuktikan bahwa keyakinan secara psikis itu memiliki peran yang sangat besar untuk kesembuhan. Nah, ini diceritakan oleh Al-Quran, bahwa orang-orang yang memiliki tingkat keimanan yang tinggi kepada Allah, maka dia akan mengalami efek placebo itu, akan tersembuhkan. Apalagi ketika yang diminum itu adalah obat yang memiliki efek menyembuhkan, ditambah keyakinan psikis yang sangat kuat, maka efek penyembuhannya akan menjadi sedemikian besar. Nah, itulah yang terjadi pada air Zam-Zam ketika seorang muslim, seorang yang beriman minum air Zam-Zam yang memang memiliki zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk kesehatan tubuh kita, ditambahi dengan tingkat keyakinan yang tinggi, maka sembuhlah dia dari apa yang dia derita sebagai penyakitnya itu. Nah, Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 44. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wasyifa. Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dengan sangat jelas ayat ini mengkaitkan antara kesembuhan dengan keimanan, dengan keyakinan. Ketika seseorang memiliki keyakinan bahwa memang segala penyakit itu hanya berasal dari Allah dan segala obat juga datangnya dari Allah dengan caranya Allah ya, mengikuti sunatullahnya, maka dia akan memiliki tingkat keyakinan yang sangat tinggi dan kemudian memunculkan efek placebo pada dirinya, pada jiwanya. Sembuhlah dia seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan pelajaran, hikmah kepada kita semua. Bagaimana kita ini menghadapi segala macam peristiwa, ya cobaan termasuk sakit. Sekarang ini pandemi sedang ada di sekitar kita. Bagaimana cara menghadapi semua itu? Maka Allah mengajarkan itu. Minum air Zam-Zam atau minum makanan dan nutrisi yang bergizi, sekaligus yakinilah bahwa Allah itu maha menyembuhkan sakit yang kita derita ini atau yang diujikan kepada kita semua ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, melindungi kita dan menyembuhkan kita semua yang sedang mengalami sakit. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.